Take off the fufu, take off the couches, take off the Wi-Fi. Pernah gak sih kita ngerasa kalau setiap hari kita bangun pagi dan membuka dunia, buka jendela dan juga buka pintu. Tapi dunia yang dimaksud itu berbentuk layar. Dalam hitungan detik, kita melihat kehidupan orang lain lebih sukses, lebih cantik, lebih produktif, dan juga lebih bahagia. Tapi, apakah kita pernah bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sedang hidup atau kita malah sedang hidup dalam visualisasi saja? Gen Z yang merupakan generasi pertama yang tumbuh bersamaan dengan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Nah, platform-platform tersebut bukan hanya tempat berbagi, tapi juga bisa menjadi tempat menentukan standar hidup, standar sukses seseorang, standar cantik seseorang, standar produktif seseorang, bahkan standar kebahagiaannya seseorang. Oke, perkenalkan nama saya Zaid. Saya adalah seorang konten kreator yang biasa dikenal dengan Abang Watashi Zaid. Bergerak di konten kreator bidang Jepangan, tentang anime, tentang cosplay dan lain-lain. Udah sekitar kurang lebih 3 tahun ya menjalani kehidupan sebagai konten kreator. Dan menjadi konten kreator karena emang hobi aja buat bikin video. Kalau menurut saya media sosial itu bisa dipakai dengan banyak hal ya. Walaupun sebenarnya tujuan utama media sosial itu bagi saya kayak cuma satu, yaitu buat sharing aja. Membagikan apapun yang pengguna itu pengen bagikan ke orang-orang. Walaupun emang bisa dijadikan sebagai pekerjaan atau lahan kayak monetisasi dan lain-lain. Kalau merasa tertinggal dari pencapaian orang lain sih sebenarnya pasti pernah lah ya ngerasa iri sama orang-orang yang pencapaiannya lebih tinggi daripada kita, kayak orang-orang tuh pernah ke luar negeri, orang-orang pernah ya pokoknya melakukan hal yang lebih dari kita gitu. Tapi menurut saya sendiri itu justru lebih bagus untuk dijadikan sebagai bahan motivasi kita, yaitu semoga kita bisa meningkatkan produktivitas sehingga kita bisa menjadi orang-orang seperti yang kita lihat itu di media sosial ya. Orang yang bisa jalan-jalan ke luar negeri, yang punya penghasilan lebih banyak dari kita, yang lebih produktif dari kita. Bukan dijadikan sebagai sifat iri dengki gitu. Kalau misalnya kayak gitu, itu masuknya ke ini ya, ke crab mentality dan nggak suka gitu ketika ngeliat pencapaian orang lain lah. Gitu sih. Oke, jadi karena saya sendiri adalah seorang content creator ya, apalagi yang upload konten ke media sosial setiap hari, bisa dibilang kalau hidup diatur di media sosial sih tidak terlalu ya, karena walaupun ada beberapa bagian yang saya sebagai content creator sendiri harus ngikutin tren di media sosial gitu ya, untuk engagement dan lain sebagainya. Tapi untuk prinsip hidup atau ketentuan hidup saya sendiri harusnya sih tidak ini ya, tidak diatur oleh media sosial, karena media sosial itu informasinya banyak. Kita sehari bisa lihat 10 lebih informasi, tapi untuk memilah-milah mana yang menjadi tujuan hidup kita atau menjadi hal yang penting buat hidup kita, itu balik lagi kita sendiri. Dan menurut saya kalau misalnya terfokus terhadap media sosial yang menjadi aturan utama dalam pilihan hidup gitu ya, itu sangat-sangat tidak efektif, karena ya balik lagi kita melihat banyak hal di media sosial gitu. Jadi untuk ya ketentuan-ketentuan hidup kita akumulasikan dari berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita aja gitu. Di luar media sosial ataupun di dalam media sosial juga. Tapi di dalam media sosial itu tidak 100% dan di luar media sosial juga tidak 100%, karena kita juga hidup di zaman teknologi ya. Banyak hal yang bisa kita raih dan bisa kita jadikan sebagai pembelajaran hidup. Itu sih. Media sosial menurut saya lumayan mempengaruhi hidup saya ya, karena di media sosial apa yang saya lihat mungkin cukup banyak hal yang ada di media sosial tuh membuat saya jadi tertarik. Seperti misal contoh, ketika saya melihat ada orang yang menggunakan lifestyle sesuai dengan
selera saya cukup tertarik untuk membeli atau untuk mengikuti tren-tren yang ada di media sosial tersebut. Sebenarnya di satu sisi membantu dalam hal ketika kita membutuhkan informasi dari media sosial ataupun uh, berbagai macam yang ada di media sosial ya, tren-tren yang ada di media sosial itu cukup membantu sih menurut saya. Dan juga menurut saya tidak hanya membantu, media sosial juga menurut saya juga memberi tekanan ya. Karena apa yang saya lihat di media sosial misalnya seperti TikTok, yang dimana banyak di TikTok itu kan suka ada quotes ya yang saya baca, dan itu cukup memberi tekanan kepada saya bahwa tekanan yang ada bahwa quotes yang ada di TikTok ini memberikan kata-kata yang cukup deep kepada saya, dan dimana quotes itu merasa dan quotes itu saya rasa cukup menyindir kepada saya, dan itu cukup memberi tekanan kepada saya. Perasaan saya jika terlalu lama scrolling mungkin cukup bosan ya, dan juga mungkin sedikit ada merasa pusing atau jenuh lah. Apalagi kan kalau misalkan diam terus kan di satu tempat, saya juga merasa seperti tidak nyaman. Jadi saya merasa ingin pindah dan melakukan sesuatu mungkin yang bisa saya lakukan. Nama saya Rizik Akbar Nugraha dari Universitas Muhammadiyah Malang. Jurusan saya yaitu jurusan psikologi. Jadi pertanyaan yang pertama, menurut pandangan Akang terhadap fenomena Gen Z yang menjadikan media sosial sebagai acuan dalam menentukan arah hidupnya tuh seperti apa? Menurut pandangan Akang gitu. Kalau menurut pandangan saya sih sebenarnya bagus-bagus aja gitu ngelihat sosial media sebagai pandangan hidup gitu, sebagai acuan arah hidup. Tapi terkadang kayak gimana ya, terlalu berlebihan untuk apa ya? Kayak apa ya? Buat masyarakat Gen Z, terutama yang masih muda-muda gitu. Rata-rata orang-orangnya tuh kayak terlalu diserap semua gitu. Jadi nggak dipilih-pilih. Terus juga ya semuanya tuh kayak mereka tuh yang mereka senang, mereka setuju. Jadi ya kayak diserap semua aja gitu. Nah itu tuh biasanya tuh jadinya mereka bingung gitu. eh Dalam menentukan hidupnya gitu. Kalau misalkan dari arah sosial media kayak gitu. Nah, dari sudut pandang psikologi, bagaimana gitu Akang melihat fenomena Gen Z yang menjadikan media sosial sebagai acuan dalam menentukan arah hidupnya? Dan bagaimana media sosial dapat mempengaruhi cara Gen Z memandang diri sendiri, kesuksesan, dan standar kehidupan? Nah, yang pertama gini dulu deh. Kan Gen Z itu rata-rata sekarang ada di masa perkembangan. Kalau di teori psikologi itu ada namanya teori perkembangan lah. Nah, kan kalau Gen Z itu berarti masih ada di antara remaja dan dewasa awal. Nah, di fase-fase ini tuh bisa disebut kayak lagi, kalau kata Erikson itu tuh kayak tahap identity versus role confusion. Ya. Nah, jadi menurut teori ini tuh, jadi umur-umur kayak remaja, dewasa awal tuh lagi masih menentukan dia tuh mau jadi seperti apa gitu. Jadi jati dirinya tuh masih mencari lah. Nah, dengan adanya media sosial ini tuh sebenarnya bagus gitu, memperluas pengetahuan kita akan menjadi apa gitu di kedepannya. Nah, tapi di sisi lain juga sosial media ini tuh kayak terlalu memaparkan terlalu banyak gitu, memaparkan opsi-opsi ataupun kayak apa ya, kayak pilihan-pilihan lah. Jadi terhadap Gen Z pun biasanya bingung gitu. Nah, di sisi lain juga kayak sosial media ini tuh kayak apa ya, kayak nge-pressure gitu loh. Kayak di sosial media tuh
yang nampilinnya kesuksesan kehidupan aja, yang senang-senangnya aja, terus juga banyaknya standar lah, standar dari apa sih, standar hidup gitu di sosial media. Nah, yang sedangkan dengan realita tuh gak sejalan gitu. Banyak kan kayak di media sosial itu ngomong kayak umur 20 tahun udah harus berpenghasilan segini segini segini, misalkan kayak 2 digit minimal dan segala macem. Nah, jadi gimana ya? Karena nggak selaras sama realita, jadinya tuh kayak aneh gitu. Jadi aneh, jadi tertekan lah si Gen Z ini tuh gitu. Nah, kalau buat standar kehidupan yaitu yang dibilang tadi, jadi karena terlalu banyak standar kehidupan yang tidak selaras sama realitanya sendiri, kan sosial media sama realitas beda jauh lah sebenarnya. Yang dimana kalau misalkan sosial media banyaknya tuh yang pamer-pamer, banyak yang sukses, sedangkan kayak yang gimana ya, dalam menggapai itu tuh semua orang yang ada di sosial media tuh kayak yang gampang gitu menggapainya, padahal mah tidak gitu, kayak gitu. Kalau menurut aku dan dari sudut pandang psikologi yang aku tahu gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Mengapa penggunaan media sosial sering membuat seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain? Dan Hmm. apa dampak psikologis dari hal tersebut? Nah, sebenarnya sih kalau dijelasin dari teori lagi ya, dari teori psikologi lagi ya, ada teori namanya social comparison teori dari Festinger gitu. Nah, eh, pada umumnya lah, hampir semua manusia tuh secara alami dikatakan dalam teori ini tuh mengevaluasi diri melalui perbandingan sosial gitu. Jadi secara otomatis kita tuh membandingkan dengan diri orang lain gitu buat kualitas kita diri sendiri gitu. Dan bahkan waktu dulu pun, waktu sebelum media sosial semasif sekarang ya, kita tuh udah mulai ngebanding-bandingi dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, dengan ada media sosial ini sendiri memperluas peluang gitu, kayak memperluas ruangnya gitu untuk membandingkan diri sendiri terhadap apa yang kita lihat gitu. Itu makin kayak makin nge-pressure gitu, kayak kayak gimana ya? Misalkan ada orang yang belum jadi apa-apa di umur 20, di umur 25 atau dan segala macam. Jadi dampak psikologisnya tuh yang pertama ya bisa stres, mungkin paling parah bisa sampai depresi gitu. Nah, dari apa ya? Dari munculnya sosial media ini juga kayak perasaan-perasaan kayak iri, dengki, terus apa ya, self esteem itu apa ya, kepercayaan diri juga menurun. Itulah pokoknya dampak-dampak psikologisnya banyak banget gitu. Nah, terus juga ada kayak sampai ada penelitian gitu tentang apa ya, tentang body image. Body image tuh kayak apa ya bahasa Indonesia ya, pokoknya body image gitu. Jadi media sosial ini tuh menurunkan apa ya, menurunkan, meningkatkan ketidakpuasan badan sendiri gitu di penelitian itu. Jadi sangat-sangat berpengaruh lah terhadap Oke. kehidupan manusia gitu. Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika di psikologi, apakah ada kaitannya kenapa banyak orang merasa perlu menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna di media sosial? Dan apa dampaknya terhadap kondisi emosional mereka? Hmm. Nah, berarti ini jawab lagi pakai teori ya. Nah, sebenarnya sih kalau misalkan kenapa orang-orang itu harus gitu, kayak harus nih menampilkan versi jari terbaiknya. Nah, ini tuh bisa dijawab di Hmm, teorinya siapa ya? Teorinya Goffman gitu. Di teorinya impression management dan self presentation teori gitu. Nah, di teori ini tuh kan manusia tuh butuh validasi kan, validasi sosial lah. Nah, kan kalau di media sosial di media sosial tuh terukur di
likes, komentar, dan views. Nah, secara Hmm. neuropsikologisnya, setiap notifikasi yang dapat mengaktifkan sistem reward di otak gitu. Itu tuh mengaktifkan dopamin. Jadi, kenapa orang-orang tuh pengen perfect? Karena ngejar dopamin itu, ngejar like, ngejar views, ngejar komentar. Kayak itu tuh kan dapat menghasilkan dopamin. Nah, itu yang mendorong kenapa orang-orang tuh jadi harus perfect gitu di media sosial. Begitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Jika dilihat dari psikologi, apakah ada kaitannya? Nah, dan bagaimana media sosial dapat memicu kecemasan, stres, atau rasa takut tertinggal pada Gen Z? Hmm, tadi itu keterkaitannya dengan media sosial, memicu kecemasan, stres. Oke, eh, Atau rasa pasti takut? pastinya ada gitu, pastinya ada gitu. Soalnya kan pertama di media sosial itu biasanya mendatangkan sebuah fenomena. Yang pertama tuh ada FOMO gitu, yang seperti kita ketahui gitu, Betul. kayak FOMO itu fear of missing out gitu. Jadi kayak kita bukan kita ya, maksudnya tuh kebanyakan orang melihat sosial media tuh jadi berpengaruh terhadap dirinya gitu, takut ketinggalan. Misalkan Betul. di media sosial ada pemberitaan jual item yang langka, misalkan kayak sepatu sepatu baru yang limited. Nah, contohkan seseorang aja ya, seseorang ini tuh udah punya banyak sepatu gitu. Dia udah banyak punya sepatu, tapi seseorang ini tuh kayak nggak kepake semua gitu. Rata-rata dia beli sepatu tuh karena ngejar limitednya. Nah, karena fenomena ini tuh dia jadi fear of missing gitu. Jadi takut kehilangan juga gitu. Terus juga ada di penelitian mana ya? Ada di penelitian. Jadi FOMO ini tuh jadi apa ya? Mediator antara intensitas penggunaan media sosial dan tingkat kecemasan gitu. Jadi artinya semakin sering seseorang merasa tertinggal gitu ketika melihat sosial media, semakin tinggi kecemasannya. Kayak gitu. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa media sosial bisa membuat seseorang sulit lepas atau berhenti menggunakannya? Hmm, Nah, apakah ini juga ada penjelasannya jika dikaitkan dengan psikologi? Oke. Nah, kalau dari perspektif psikologi tersendiri, media sosial ini tuh udah berbentuk kayak reinforcement intermittent. Kalau dijelaskan secara simpelnya sih kayak penguatan yang apa ya, yang tidak terduga. Jadi media sosial sekarang tuh didesain kayak, ya tau lah, media sosial sekarang tuh kan scroll kan. Jadi apa apa Betul. yang kita lihat tuh selanjutnya tuh nggak bakal tahu gitu. Nah, di teori ini tuh se- semua teori itu nggak apa ya, semua postingan tuh nggak mendapat respon besar gitu. Jadi rata-rata kan kalau konten di media sosial tuh kayak nggak selalu menyenangkan semua kan, cuman ada beberapa mungkin yang Hmm. menyenangkan. Nah, karena 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 ada beberapa yang menyenangkan itu mengaktifkan dopamin. Sebenarnya sistemnya tuh ini, hampir kayak mesin judi, ya judi lah. Jadi kan judi, misalkan main judi nih, kita masang gitu misalkan. Dalam beberapa kali masang kita kalah, tapi sesekali kita menang gitu, walaupun menangnya kecil gitu. Nah, bisa diartikan juga sama kayak eh, kenapa orang susah gitu lepas dari media sosial. Karena banyak kesenangan-kesenangan kecil yang membuat kita tuh bertahan gitu. Jadi dopaminnya tuh selalu ada kayak gitu.
Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Apakah di psikologi dibahas tentang pengaruh media sosial terhadap hubungan sosial di dunia nyata dan perasaan kesepian? Hmm, kalau buat ini sih, aduh harus penelitian lagi ya. Ada di penelitian mana ya? Saya penelitian lupa pokoknya. Tentang itu sosial media terhadap kesepian. Nah, di penelitian ini tuh penggunaan media sosial yang apa ya? Yang bersifat aktif gitu, aktif atau pasif ya waktu itu. Kalau nggak salah pasif ya. Jadi penggunaan media sosial yang bersifat pasif dapat meningkatkan perasaan kesepian meskipun individu ini tuh memiliki banyak koneksi online. Nah, jadi misalkan kayak walaupun dia banyak teman online-nya, tapi masih kayak dapat meningkatkan perasaan kesepian gitu dari hasil penelitian tentang penggunaan media sosial terhadap perasaan kesepian ini gitu. Nah, ini juga kayak mengindikasikan bahwa kualitas kualitas apa ya relasi di sosial media itu tidak sama dengan apa ya relasi di real life gitu ataupun kedekatan emosional kayak gitu. Oke, baik, ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Akang nih, apa dampak jangka panjang bagi kesehatan mental jika Gen Z terus hidup mengikuti standar media sosial? Yang pertama sih menurut saya dulu ya, kalau ngikutin terus media sosial ya pastinya capek sendiri lah. Malah kayak nggak bakal kalau ngikutin media sosial tuh karena terlalu banyak ya si konten-kontennya itu dan standar-standarnya itu nggak bakalan kekejar gitu. Hmm, Terus juga menggunakan apa ya? Kalau terlalu mengikuti standar media sosial, ya kita bisa lihat lah sekarang karena adanya media sosial, angka perceraian, angka apa lagi ya? Ketidakharmonisan di rumah tangga lah contohnya. Itu meningkat. Terus juga di sisi lain kebahagiaan orang-orang Gen Z ataupun orang-orang dewasa awal gitu karena ada media sosial ini tuh jadi menurun gitu karena ya banyaknya standar sosial itu yang ada di media sosial. Jadi gimana ya media sosial ini tuh menurutku tuh banyak minusnya sebenarnya. Walaupun kalau misalkan pemakaiannya bagus ya itu tuh bisa jadi kekuatan juga. Gitulah pokoknya banyak banget apa sih ininya banyak banget minusnya menurutku. Kalau saya sih nggak terlalu merhatiin orang-orangnya ya, karena ya pengguna media sosial kan banyak juga, jadi capek sendiri gitu kalau merhatiin satu-satu. Tapi saya sendiri ya sebagai orang yang setiap hari juga ngupload konten dan setiap hari juga berkegiatan di luar upload konten, menurut saya pasti ada perbedaan lah orang-orang yang ada di dalam media sosial dan di luar media sosialnya itu. Terutama dari segi pribadi mereka masing-masing karena ada beberapa orang yang mungkin merasa mereka itu aman di media sosial, mereka itu tidak terjerat oleh apa ya sosial lah. Sedangkan kalau di real life kan mereka melakukan sesuatu bisa langsung kena penghakiman atau justifikasi lah. Jadi pasti ada aja orang yang di real life dan di media sosial itu tingkah lakunya berbeda walaupun mereka itu satu orang. Karena kalau saya tuh scrolling buat ini ya salah satu tujuannya buat nyari referensi-referensi buat video yang bakal saya bikin ya. Tapi itu juga jadi bumerang kalau misalnya kelamaan scrolling, jadi akhirnya malah nggak produktif gitu. Dan itu tuh harus harus dengan kesadaran ya. Misal emang dengan tujuan utamanya saya scrolling adalah untuk nyari referensi video, nyari nyari pokoknya nyari ide lah, nyari konsep video yang bakal saya bikin gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga seringnya itu
bisa jadi offside dan malah keenakan buat scrolling dan ya liatin video orang lain aja gitu, akhirnya kehilangan tujuan utama saya waktu pas sebelum scrolling itu, yaitu untuk menemukan referensi konten. Tapi saya sendiri berharap dan masih berusaha untuk bisa mengendalikan hal tersebut. Jadi semoga saya itu tetap bisa dalam tujuan saya, itu scrolling adalah untuk nyari referensi untuk video dan konten saya selanjutnya, dan tidak malah jadi doom scrolling lah. Kalau merasa dikendalikan sih nggak sepenuhnya. ulang. Kalau merasa dikendalikan sih nggak sepenuhnya ya, karena ya ketika saya juga nge-branding diri sebagai content creator di bidang Jepangan juga, ya orang punya ekspektasi kalau saya itu adalah orang yang paham atau mengerti atau mengikuti dari bidang Jepangan tersebut gitu, entah itu nonton anime, baca manga, cosplay dan segala macam. Tapi saya sendiri memilih untuk punya prinsip pribadi. Jadi tetap aja saya mengikuti di Jepangan, tapi kan di Jepangan itu banyak ini ya, banyak cabangnya dan banyak pop culture-nya juga, kayak anime, kayak manga, dan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ya anime juga ada banyak, manga juga ada banyak, dan saya juga nggak bisa ngikutin semuanya. Saya cuma ngikutin yang bisa dan saya mau ikutin aja. Dan saya juga ngikutin anime, nontonin anime karena saya suka animenya. Kalau tidak sesuai dengan saya dan tujuannya adalah untuk ibaratnya ibaratnya memuaskan ekspektasi penonton sih, kayaknya hampir nggak pernah ya, walaupun mungkin sesekali pernah. Tapi dalam tujuan saya utamanya, saya sangat menghindari kalau saya tidak suka sama anime itu, atau saya tidak suka dengan cosplay seperti itu, atau saya tidak suka dengan salah satu di pop culture Jepangannya itu, saya nggak ikutin lah. Tapi kalau misalnya saya emang suka dan mendalami dan misalnya nonton animenya sampai habis, itu saya bakal sharing ke teman-teman saya dan pada audiens saya di media sosial gitu. Mungkin kalau harapan saya buat pengguna media sosial ya, lebih pinter aja sih, karena banyak tuh saya tuh lihat konten-konten yang sebenarnya tuh konten bercanda tapi malah diseriusin, tapi kadang-kadang juga sebaliknya gitu, konten serius malah dibercandain. Dan ya harusnya lebih bijak lagi dalam menyikapi sebuah konten yang ada di media sosial gitu. Seperti contohnya ya kita tahulah konten-konten yang settingan yang kayak gimana itu kelihatan banget, tapi orang-orang anggapnya kayak, masih aja ada orang yang anggap kalau itu konten nggak settingan gitu. Itu harapan saya, berarti orang-orang bisa lebih memilah-milah konten dan bisa menganggap konten ini itu beneran settingan atau enggak gitu. Kalau saya sih hidup berdasarkan apa yang saya pilih ya, bukan berdasarkan media sosial, karena di media sosial ini kan tidak selalu seperti apa yang terlihat di media sosial faktanya. Dan mungkin saya juga hidup sesuai keinginan saya, tidak mungkin saya juga hidup mengikuti tren yang ada di media sosial, karena bagaimanapun itu media sosial juga tidak mempengaruhi di kehidupan nyata, belum tentu lah, seperti itu. Jadi dari sudut pandang psikologi, bagaimana cara agar Gen Z bisa menggunakan media sosial secara sehat tanpa kehilangan jati diri? Oke, mungkin yang pertama kalau buat media sosial, ya tetap sekarang tuh media sosial tuh kan kebutuhan gitu. Jadi nggak mungkin juga kayak langsung diberhentikan total, walaupun sah-sah aja bisa gitu. Tapi gini, alangkah baiknya tuh kita ngambil cara kayak ningkatin literasi digitalnya lah. Jadi nggak hanya sekedar mengonsumsi, tapi dipikirkan secara kritis juga, apakah konten media sosial ini tuh misalkan ada konten berita, apakah hoax atau tidak. Terus juga memilih konten yang baik gitu. Jangan hanya konten-konten yang negatif ataupun yang tidak perlu gitu. Misalkan kebanyakan nonton konten
masalah hubungan artis gitu. Nah, itu tuh kayak aduh tidak Hmm, meningkatkan kualitas hidup gitu. Kalau mau ya lihat konten-konten media sosialnya tuh yang edukatif, kayak mengedukasi. ya Hmm, edukatif, terus juga dapat membangun apa ya, membangun citra diri lah, kayak meningkatkan pengetahuan, soft skill ataupun yang lainnya gitu. Dibanding kayak harus nonton acara-acara gosip, hal-hal yang tidak perlu di apa ya, tidak perlu dipermasalahkan sebenarnya. Nah, itu sih yang eh kenapa mengakibatkan media sosial itu jelek sebenarnya itu. Nah, terus juga eh kita tuh harus bisa ngebedain nilai personal sama eh nilai standar media sosial gitu. Jadi standar hmm, media sosial itu jangan di apa ya, dikonsumsi mentah-mentah gitu. Apakah si standar sosial media ini tuh udah, kalau misalkan mau ngambil ya standar media sosial ini tuh pas nggak sama kita, apakah relate nggak sama norma sosial, terus juga apakah ini apa ya, tidak membahayakan orang lain dan segala macam itu. Terus juga membatasi penggunaan gitu. Nah, gimana ya, yang namanya berlebihan gitu itu pasti nggak baik kan. Nah, hmm, sama betul. hal juga kayak penggunaan media sosial juga gitu. Kalau yang berlebihan ya pastinya nanti dapat pengganggu kejiwaan lah ya gitu. Nah, dari kesimpulan itu semua dapat disimpulkan bahwa media sosial bukan musuh, tapi ketika kita kehilangan arah dan mulai berdasarkan validasi layar, mungkin kita perlu berhenti sejenak. Bertanya kepada diri kita sendiri, ini mimpi kita atau mimpi algoritma? Karena pada akhirnya hidup bukan tentang terlihat berhasil, tetapi tentang bagaimana kita benar-benar hidup.